Alat untuk melubangi selang drip irigasi. Alat ini terbuat dari bahan-bahan bekas. Dua bagian ini menjepit selang drip. Dan di bagian yang menjepit terdapat dua buah roda. Salah satu rodanya ada jarum untuk melubangi selang dripnya. Jarum ini jaraknya bisa diatur, disesuaikan tergantung jarak lubang yang diinginkan guys. Alat untuk tanam padi semi otomatis. Ala warga Vrindavan nih guys, kita perlu menaruh bibitnya di kedua sisi ini. Lalu kita tinggal tarik mundur sambil mengengkol pedalnya. Yang seharusnya pekerjaan ini dilakukan dua orang, dengan alat ini cukup dengan satu orang saja. Cara menutup ujung selang drip irigasi. Caranya dilipat 4-5 lipatan saja. Lalu lipat kembali ke arah samping 1 lipatan. Dan masukkan bekas potongan selang tersebut. Dijamin kuat guys. Alat tanam padi ala petani lokal nih guys. Alat ini terbuat dari botol bekas dan beberapa bahan lainnya. Cara kerjanya cukup sederhana. Kita cukup menarik tuas dan botol akan mengeluarkan benih sesuai jarak yang kita inginkan. Cara melubangi plastik mulsa cukup sederhana ternyata. Cuma menggunakan kaleng bekas yang dibakar pakai arang di dalamnya. Tempelkan sebentar. Tap, tap, tap. Mudah sekali guys. Mantap. Cara menggemburkan tanah di tempat yang sempit pakai cara manual. Alat ini seperti bajak versi mini. Tinggal tancapkan dan tarik. Tanah pun langsung gembur dan tersusun dengan rapi guys. Alat untuk tanam bibit biji-bijian. Cara kerjanya seperti ini. Kita hanya tinggal menarik tuas dan memasukkan bibitnya dari atas. Mantap. Alat untuk memindahkan tanaman. Tanpa cangkul mencangkul. Alat ini tinggal kita tancapkan saja di sekitar tanaman. Lalu tarik dan tinggal kita pindahkan ke lubang yang sudah dibuat sebelumnya. Mudah sekali guys, mantap. Cara menggemburkan tanah sekaligus basmi rumput-rumput kecil. Ternyata mesin potong rumput bisa dipakai untuk menggemburkan tanah. Seperti ini, selalu gunakan alat dengan fungsi yang maksimal. Mantap, pekerjaan jadi lebih mudah. Alat untuk memisahkan biji jagung dengan cepat. Dengan alat ini, biji jagung pun bisa rontok dengan sangat mudah. Cuma butuh waktu 5 detik untuk satu buah jagung. Sangat cepat guys. Cuaca di tengah sawah memang sangat terik. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan pompa air listrik tenaga surya. Biasanya menghabiskan beberapa liter solar, tapi dengan alat ini tidak menghabiskan biaya sama sekali. Mantap. Cara potong padi, gandum, dan rumput-rumput yang tinggi cuma pakai mesin babat yang dimodif dengan menambahkan plat seperti ini. Bisa membuat hasil potongan langsung rapi. Kalau mau memasukkan padi ke dalam karung, bisa menggunakan cara semi otomatis seperti ini guys. Pastinya akan lebih menghemat waktu. 2-3 kali serok saja, karung sudah bisa terisi penuh. Kalau yang ini, alatnya lebih canggih lagi. Kita cukup mendorongnya saja, padi akan tersedot dan masuk ke dalam karung. Pabrik-pabrik penggilingan biasanya wajib pakai alat seperti ini, supaya proses bisa berjalan lebih cepat. Panen singkong tidak perlu lagi menggunakan tenaga yang besar. Dengan alat ini, bisa cabut singkong dengan tenaga yang santuy. Alat ini terbuat dari pipa besi yang diberi cabang bergerigi. Alat untuk cabut rumput ini sangat membantu kamu untuk lebih mudah merawat taman dan halaman rumahmu. Sangat mempermudah pekerjaan sehari-hari guys. Mantap. Mau menuangkan bahan-bahan cair, nggak perlu repot-repot pakai corong yang besar. Cukup pakai alat ini, lebih simple dan patutlah dicoba guys. Ternyata inilah rahasia petani gambas. Supaya buahnya panjang, mereka menambahkan bandul pada ujungnya. Alhasil buahnya akan tumbuh panjang seperti ini. Pasang paranet, tidak perlu lagi diikat ujungnya ataupun dilubangi. Nah, pakailah klip seperti ini. Paranet jadi lebih mudah dipasang dan diatur. Membuat lantai halaman bermotif. Tidak melulu harus menggunakan paving block, bisa menggunakan cetakan bermotif seperti ini. Proses pastinya lebih cepat dan hasilnya pasti lebih bagus. Semprot gulma pengganggu tanpa takut kena dan merusak tanaman utama. Cukup sederhana, pakai saja penutup seperti ini. Bosan dengan motif dan warna lantai keramik? Ternyata lantai keramik bisa diganti warna seperti ini. Caranya cukup mudah seperti mengecat tembok guys. Biasanya pertemuan antara atap dan dinding sering terjadi bocor. Beginilah cara mudah mengatasinya. Gerinda dinding setebal atap, kedalamannya kira-kira 5 cm supaya atap baru terpasang dengan kuat. Lalu masukkan atap ke dinding yang sudah digerinda tadi. Proses terakhir, beri silen, dijamin bebas dari bocor-bocor.
Pepaya seperti ini dihasilkan dari bibit yang berkualitas. Jadi jangan asal menanam biji pepaya. Supaya hasilnya bisa bagus, ada cara khusus untuk pilih biji yang berkualitas. Rendam biji pepaya dengan air dan tambahkan larutan garam. Tunggu beberapa saat sampai benar-benar terpisah antara biji yang tenggelam dan yang terapung. Biji yang tenggelam inilah yang memiliki kualitas bagus dan akan menghasilkan buah yang berkualitas.